Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sahabai Nuriski, Kaprodi dari D4 Kebidanan dalam program e-learning. Kali ini akan mencoba membahas mengenai pelayanan kesehatan pada neonatus, bayi dan balita di komunitas. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa dapat diharapkan menjelaskan pelayanan kesehatan pada neonatus, bayi, dan balita di komunitas. Adapun tujuan khususnya diantaranya yaitu menjelaskan definisi apa itu neonatus, bayi dan balita, kemudian menjelaskan tentang pelayanan kesehatan kepada bayi, kepada anak balita, kemudian menjelaskan tentang pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, menjelaskan mengenai tentang imunisasi. Nah, baik, apa sih itu definisi bayi? Yang pertama sekali ya, kita bahas dulu. Nah, bayi merupakan tahap awal perjalanan hidup seorang manusia sebagai penerus bangsa. Nah, bayi di sini merupakan investasi sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Nah, kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Jelas. Nah, oleh karena itu, bayi haruslah mendapatkan perhatian yang khusus, yang serius dalam pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah, kita bahas dulu definisi bayi itu apa. Bayi adalah anak yang berusia 0 sampai 12 bulan. Ada dua kategori, yang pertama itu masa neonatal dan masa pasca neonatal. Dalam masa pasca neonatal itu terbagi lagi dua karakteristik. Yang pertama itu neonatal dini dan neonatal lanjut. Nah, masa neonatal ini yaitu berusia 0 sampai 28 hari. Kemudian masa pasca neonatal yaitu usianya 29 hari 1 tahun. Di dalam masa neonatal tadi ada neonatal dini yaitu usia 0 sampai 7 hari dan neonatal lanjut itu usianya 8 sampai 28 hari. Nah, balita atau bayi di bawah 5 tahun. Nah, definisinya antara lain anak yang berusia 1 sampai 5 tahun yang memiliki pertumbuhan mental dan intelektual yang berkembang pesat. Nah, jadi di usia anak yang 1 sampai 5 tahun ini mereka sedang pesat-pesatnya itu berkembang secara baik motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Nah, balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang dimulai dari 2 sampai 5 tahun. Atau usia 24 sampai 60 bulan. Nah, periode ini disebut juga sebagai usia prasekolah, ya. Nah, yang kedua itu pelayanan kesehatan bayi. Apa saja sih pelayanan yang kita berikan sebagai bidan atau provider kesehatan kepada bayi nih? Nah, setelah bayi lahir, kita sebagai bidan seharusnya segera memeriksa bayi untuk mengetahui apakah ada kelainan atau ada cacat bawaan, ya. Itu sudah jelas. Kemudian, nah, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang menyeluruh bagi bayi baru lahir, dimulai sejak janin seharusnya ya, bukan sejak tadi awalnya dibilang setelah lahir, tapi yang secara komprehensif itu dimulai dari janin dalam kandungan sampai dengan bayi berusia 28 hari, baik di puskesmas maupun jaringan kesehatan lainnya. Maka sebagai tenaga kesehatan harus mematuhi standar atau SOP yang kita jalankan untuk kelangsungan kesehatan si bayi maupun si ibunya. Nah, standar apa aja sih yang menjadi acuan kita? Yang pertama itu standar pelayanan kebidanan atau SPK. Kemudian ada pedoman asuhan persalinan normal atau APN. Dan yang ketiga itu adalah pelayanan neonatal esensial dasar. Nah, pemberi layanan kita sebagai provider asuhan bayi baru lahir dapat dilaksanakan tidak hanya sebagai bidan ya, tapi juga dokter maupun perawat. Nah, pelaksanaan asuhan BBL dilaksanakan dalam ruangan yang sama dengan ibunya atau misalnya dengan rawat gabung seperti itu.
Nah, standar 13 yaitu termasuk perawatan bayi baru lahir. Apa sih tujuannya? Tujuan standarnya itu yang pertama sekali itu menilai kondisi bayi baru lahir. Kita nilai dulu kondisinya, apakah dia ini sakit atau tidak, apakah ada cacat mental, cacat bawaan, cacat fisik gitu ya. Kemudian membantu dimulainya pernafasan, mencegah hipotermi, hipoglikemi dan infeksi. Nah, kemudian kita bidan sebagai provider yang paling dekat dengan ibu memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan secara spontan yang pertama sekali ya. Adakah asfiksia, kemudian menemukan kelainan dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan SOP atau sesuai dengan kebutuhan si bayi. Nah, bidan juga harus mencegah dan menangani si bayi apabila terjadi hipotermia. Nah, hasilnya apa sih dilakukan standar-standar tersebut? Nah, yang pertama sekali, bayi baru lahir dengan kelainan atau kecacatan dapat segera menerima perawatan yang tepat. Ya jelas ya. Yang kedua itu, bayi baru lahir mendapatkan perawatan yang tepat dan dapat bernafas dengan baik. Tidak tersenggal-senggal gitu, lahir secara spontan tapi dia nggak bernafas, ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian yaitu menurunkan angka morbiditas atau angka kejadian kesakitan pada hipotermi pada umumnya. Nah, adapun prasyarat atau bidan mampu untuk memeriksa dan menilai bayi baru lahir dan menggunakan Apgar score. Itu yang pertama sekali ya. Jadi kita sebagai bidan harus mampu memahami ini menggunakan Apgar score untuk ditegakkan suatu diagnosis bayi ini sehat atau tidak ya. Kemudian menolong bayi bernafas spontan dan melakukan resusitasi pada bayi jika ditemukannya asfiksia seperti itu. Kemudian mengenal tanda-tanda hipotermia dan dapat melakukan pencegahan dan penanganannya sesuai dengan SOP yang standar. Nah, kemudian sebelumnya ada prasyaratnya, yang kedua itu ada alatnya. Nah, kita sebagai bidan juga harus punya alatnya. Misalnya dalam memeriksa bayi tentunya harus cuci tangan 6 langkah dulu ya, seperti ada sabun, ada air bersih, handuk untuk mencuci dan mengeringkan tangan. Kemudian untuk peralatan bayinya ada timbangan, ada termometer, kemudian obat tetes mata, biasanya tetrasiklin 1%, klorompenikol 1%, atau eritromisin 0,5%, kemudian ada kartu ibu dan kartu bayi gitu ya. Nah, prosesnya apa sih? Prosesnya bidan itu yang pertama sekali melakukan penilaian segera, ya, nggak boleh nih terlambat, nanti bisa jadi komplikasi gitu ya. Kemudian menjaga kehangatan bayi. Yang ketiga itu menjaga atau membersihkan jalan nafas jika perlu, ya, meletakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian mengeringkan bayi, memantau tanda bahaya pada bayi, memotong dan mengikat tali pusat. Ini ada beberapa macam referensi ya, ada segera memotong atau nanti sesuai dengan prosedur kelahiran yang diinginkan si ibu. Misalnya ada lotus birth atau atau jenisnya segala macam gitu. Kemudian melakukan inisiasi menyusui dasar. Kemudian memberikan salep tetes mata tetrasiklin pada kedua mata bayi. Kemudian menyuntikkan Vitka ya, menyuntikkan Vitka 1 mg itu secara intramuskular, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian memberikan imunisasi hepatitis B 0,5 mili, melakukan pencatatan semua yang ditemukan dalam kartu ibu. Jadi tidak lupa kita catat apa yang kita temukan, apa yang sudah kita berikan, apa yang kita akan lakukan di kemudian hari. Baiklah, kita break dulu, kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Sahabat Nuriski dalam program tadi membahas kesehatan bayi, neonatal dan balita di komunitas. Nah, perawatan rutin di bayi
baru lahir ya. Apa aja sih kita sebagai provider kesehatan, bidan yang paling dekat kepada masyarakat, kepada ibu ya. Ajarkan orang tua cara merawat bayi mereka dan perawatan harian untuk bayi baru lahir. Kita ajarkan nih, ibu begini cara membersihkannya, membersihkan tali pusat. Ibu bila ada bayinya kuning, segera menyusui dalam 2 jam gitu ya. Kemudian beri ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam sekali. Biasanya bayi laki-laki itu lebih sering dia menangis karena lebih sering kelaparan misalnya gitu. Jadi dia lebih sering diberi ASI ya. Kemudian pertahankan agar bayi itu selalu dengan ibunya, ada bonding attachment. Jadi untuk meningkatkan salah satunya meningkatkan salah satu agar bayi itu tetap terjaga kesehatannya ya. Kemudian jaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering. Nah, pastikan ini si bayinya tidak terlalu hangat dan tidak terlalu dingin juga. Jaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian kita beri sayangi dan sentuhlah si bayi itu. Nikmati kehidupannya bersama si bayi ya. Kita ajarkan kepada orang tuanya gitu. Kadang-kadang kan ada juga orang tua atau ibunya akan merasa baby blues ya. Nah, di sini kita sebagai bidan nih, kita yang memberikan edukasi, konseling kepada si ibu. Apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama, misalnya di usianya juga yang masih sangat muda. Jadi rentan terhadap atau terjangkit dengan baby blues gitu. Nah, kemudian awasi masalah. Kita awasi masalah nih dan kesulitan pada bayi dan minta bantuan jika perlu ya. Kita rujuk ke puskesmas atau ke tingkat yang lebih atas lagi bila ada masalah. Kemudian jaga keamanan bayi terhadap trauma atau infeksi. Kemudian ukur suhu bayi jika tampak sakit dan menyusu dengan kurang. Nah, setelah itu ada perawatan kesehatan anak balita. Ini salah satu cara ya untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas kepada anak balita. Kenapa? Karena banyak sekali, udah sangat tinggi angkanya, banyak sekali angka yang menunjukkan bahwa balita itu banyak sekali masalah kesehatan, terutamanya misalnya ada masalah di kwashiorkor atau stunting gitu ya, masalah gizi. Nah, apa sih yang sebenarnya kita seharusnya lakukan ini untuk mencegah hal-hal yang demikian? Yang pertama sekali itu pelayanan balita. Kita harus pahami dulu. Nah, pelayanan yang diberikan kepada bayi yang sehat maupun yang sakit oleh tenaga kesehatan tidak lupa sesuai dengan standar atau SOP. Nah, bidan yang bekerja di komunitas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, menyeluruh, baik di keluarga, di puskesmas, pustu, posyandu, polindes, maupun sampai ke TK-TK atau taman kanak-kanak. Nah, pelayanan kesehatan pada anak balita ini, yang pertama sekali itu harus memenuhi standar pemeriksaan kesehatan anak secara berkala, ya. Jadi, tidak hanya misalnya dalam 1 bulan udah nih diperiksa, kemudian tidak dilanjutkan atau tidak dievaluasi lagi pertumbuhan anak si balita ini untuk di bulan-bulan berikutnya. Kemudian adanya penyuluhan, bukan penyuluhan kepada balita ya, tapi penyuluhan kepada orang tuanya menyangkut perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan pengawasan tumbuh kembang si anak. Karena yang paling dekat di situ adalah orang tuanya ya. Kalaupun kepada balita mungkin di sekolah-sekolah misalnya gitu ya, kita penyuluhan juga terhadap guru-gurunya gitu. Nah, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit lainnya. Kemudian identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul nih pada bayi dan cara menanggulanginya seperti apa ya. Jadi kita harus aware, harus pantau terus. Jadi tindakan apa sih yang sebenarnya tepat untuk masalah ini? Tindakan apa sih yang tepat dalam menangani kasus pada stunting misalnya gitu ya. Nah, kemudian itu setelah kita melakukan pelayanan tadi, ada kunjungan pada anak balita. Nah, si bidan, misalnya di bidan desa ini, berkewajiban mengunjungi bayi
dan balita ya yang ditolongnya. Kita bidan menolong secara mandiri si ibu bersalin, itu menjadi tanggung jawab kita untuk memantau anaknya sampai dia masuk usia prasekolah ya, ataupun bayi yang ditolong oleh dukun beranak sekalipun, itu menjadi tanggung jawab kita, karena si dukun ini juga kita sebut sebagai mitra ya, bukan teman sejawat tapi mitra kerja kita, karena di bawah pengawasan bidan di rumah. Kemudian kunjungan ini dilakukan pada minggu pertama setelah persalinan. Kita pantau apakah bayinya itu menyusu dengan baik, apakah ada tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya demam pada si bayi atau sepsis gitu. Kemudian selanjutnya bayi bisa dibawa ke rumah sakit bila ada ditemukan gejala-gejala yang memang harus dirawat di rumah sakit. Nah, jadwalnya itu pemeriksaan bayi dan balita yang pertama sekali itu bayi berumur sampai 5 bulan diperiksa setiap bulannya. Ya, bayi berumur sampai 5 bulan diperiksa setiap bulannya, ini termasuk ada dalam imunisasi. Kemudian pemeriksaan dilakukan setiap 2 bulan sampai anak berusia 12 bulan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan sampai anak berusia 24 bulan. Kemudian pemeriksaan dilakukan 1 kali setahun. Jadi banyak ya kunjungan yang dilakukan pada bayi dan balita ini. Nah, kegiatan lain nih yang dilakukan untuk menunjang kesehatan si bayi dan balita. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Kita lihat fisiknya sesuai enggak beratnya dengan timbangan, beratnya dengan tingginya. Kemudian kita lihat lagi apakah ada dia sindrom Down atau autis, dia hanya peduli dengan lingkungannya sendiri atau dunianya sendiri gitu. Misalnya terlambat ngomong atau delay dalam berbicara begitu ya, kita harus periksa semua itu. Kemudian lakukan penyuluhan, tidak lupa lagi setiap bidang atau provider kesehatan sering-sering melakukan konseling terhadap orang tua. Misalnya face to face itu juga termasuk dalam penyuluhan. Kita memberikan nasihat kepada ibunya, bukan hanya pada ibunya, suami istri juga harus penting dan tahu untuk perkembangan si anak, misalnya perbaikan gizi serta hubungan psikososial antara ibu, anak serta keluarga. Nah, si ibu nih kita minta untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Pola makannya teratur enggak? Nah gitu ya, misalnya tidurnya bagaimana gitu, perilaku sosialnya terhadap teman-temannya gimana gitu. Kemudian kita jelaskan lagi kepada ibu mengenai keluarga berencana atau KB, mau pakai kontrasepsi yang mana, ini kita konseling dulu kepada si ibu dan si bapaknya. Kemudian tidak lupa pula kita dokumentasi pelayanan, yaitu mencatat semua yang telah kita berikan, apa yang kita rasa perlu diberikan, kemudian apa yang si ibu setujui ataupun suaminya setujui. Nah, pemeriksaan kesehatan anak balita ini dilakukan secara observasi ya, dilakukan untuk mengetahui keadaan umum si anak, bagaimana postur tubuhnya, kuruskah atau gemukkah, atau terlalu kuruskah atau terlalu gemuk, atau overload atau obesitas gitu. Apakah dalam keadaan tenang atau mengantuk atau gelisah, atau ada anak-anak kadang dalam keadaan moody, sering marah gitu kan. Bagaimana kondisi kulit anak? Kondisi kulitnya perhatikan. Kalau dia sehat itu kondisi kulitnya tidak mudah seperti nggak lembek-lembek gitu ya. Jadi kalau ditarik masih agak kenyal ya. Jadi kita perhatikan dari head to toe, dari kepala sampai ke kaki. Kemudian apakah ada sesak nafas gitu atau tidak ya. Bagaimana kondisi matanya, kita observasi dari head to toe, dari kepala sampai mata tadi saya bilang. Cekungkah, ada kotorankah, atau konjungtivanya kita lihat. Apakah anak ini terdampak anemia dini. Nah gitu ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.